Ya, selamat siang teman-teman. Pada video kali ini akan saya sampaikan kembali materi mengenai perulangan ya atau looping ya. Jadi pada pertemuan kemarin sebenarnya sudah pada saya jelaskan, ada beberapa sudah pada saya jelaskan. Tapi ketika PTS kemarin masih ada juga yang belum paham gitu ya. Nah ini saya jelaskan dari slide-nya dulu. Jadi ini perulangan digunakan di semua jenis bahasa pemrograman gitu ya. Jenis ini untuk mengeksekusi perintah yang sama dengan proses perulangan sebanyak kondisi yang ditetapkan. Nah ini ada tiga, yaitu for, while, dan do while. Untuk yang pertama ini yang for dulu ya teman-teman. Jadi di sini ini ada diagram alur. Yang pertama dia ada mulai. Perintahnya dia mulai gitu ya. Lalu di sini ada cek kondisi. Apakah perulangan itu masih dijalankan? Kalau masih dijalankan, dia akan melakukan sebuah proses true gitu ya. Akan melakukan sebuah proses. Nah, ketika itu setelah melakukan proses itu kembali ke pengecekan kondisi tersebut. Kalau misalkan masih, dia akan melakukan proses lagi dan kembali lagi ke cek. Kalau sudah tidak memenuhi kondisi, berarti perulangan itu selesai. Nah ini langsung saja ada contoh di samping. Public class, perulangan, dan public static void main. Nah ini untuk mencetak bilangan dari 1 sampai 5 gitu ya. Jadi di sini ada for, sintaksnya itu for. Kemudian ini ada integer i sama dengan 1. Ini perulangannya dimulai dari indeks ke 1. Maksudnya seperti itu. Indeks ke 1. Kemudian batasnya itu i kurang dari sama dengan 5. Berarti kalau ada sama dengannya, 5-nya ikut ya. Kurang dari sama dengan 5. Kemudian i++. I++ itu menambahkan 1 per 1. Menambahkan 1 per 1. Kemudian di sini ada sistem out println perulangan ke i. Nah, ini kita analisa ya di sini ya. I kondisinya 1, awalnya 1. Lalu dicek di sini. I kurang dari sama dengan 5. 1 kurang dari 5 bernilai benar. Maka dari itu dia dicetak ini perulangan ke i. I-nya 1. Kemudian di plus plus ditambahkan 1. Berarti i-nya sekarang jadi 2. Kemudian dicek 2 kurang dari sama dengan 5. Masih bernilai benar. Maka dari itu dia akan melakukan pencetakan ya ke layar ya. Berarti perulangan ke i-nya sekarang 2. Lalu 2 plus plus. Berarti i plus plus ya. 2-nya ditambahkan 1. Berarti jadi 3. 3 kurang dari 5 sama dengan 5 masih bernilai benar. Maka mencetak. 4 juga ditambahkan 4 kurang dari sama dengan 5 masih benar. 5 kurang plus plus 5 ya. 5 kurang dari sama dengan 5 benar, maka mencetak. Lalu plus plus lagi 6. 6 kurang dari sama dengan 5 salah ya, wong 6 kok. Nah berarti sudah selesai loopingnya ini. Loopingnya sudah selesai. Nah nanti tugas kalian ini nanti silakan dicoba dulu dari 1 sampai 5. Nanti contohnya seperti ini. Nanti kalian tolong buat perulangan dari 0 sampai 20. Jadi awalnya 0, nilainya awalnya 0 sampai 20. Nah, kemudian di dalam for-nya ini sebelum mencetak itu diberikan sebuah kondisi. Dia akan mencetak jika dia bernilai genap. Kemarin kalau saya sampaikan logika genap adalah menggunakan modulus. Berapa bilangannya, berapa i-nya itu ya. I-nya itu kalau di modulus 2, kalau dia habis itu berarti 0, habis gitu ya. Berarti dia dinyatakan sebagai bilangan bulat. Kalau sudah bisa bilangan genap, lalu dicoba bilangan yang ganjil.
Oke. Oke, bisa di pause, kemudian bisa mencoba terlebih dahulu. Selanjutnya, ini saya jelaskan ke perulangan looping untuk yang while. Diagramnya masih sama, jadi mulai while, kalau bernilai benar, dia akan melakukan proses terus kembali lagi ke pengecekan ya. Lalu kalau sudah bernilai salah atau sudah selesai, sudah bernilai salah ya, maka proses itu akan selesai. Contohnya seperti ini. Jadi integer i sama dengan 1. I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan 5. Masih bernilai benar ya ini ya. 1 kurang dari sama dengan 5. Maka akan melakukan perintah sistem out println bilangan ke i. I-nya tadi 1. Berarti dicetak ya, perulangan ke 1. Lalu plus plus. Berarti I-nya ditambahkan 1. Sekarang jadi 2. 2 kemudian dicek di sini, di while-nya ini. 2 kurang dari sama dengan 5. Masih bernilai benar, maka akan mencetak I sekarang 2. Lalu I plus plus. Tadi jadinya 2 ya. 2 ditambahkan 1. Jadinya 3. 3 kurang dari sama dengan 5 bernilai benar. Masih bernilai benar ya. Lalu dicetak ke I 3. Lalu 4. 4 masih benar. Cetak 5. Dicek di sini 5 masih benar ya. Lalu plus plus 6. 6 kurang dari sama dengan 5. Sudah salah ya. Sudah bernilai salah, dia selesai perulangan while-nya ini. Nah, untuk while-nya ini kalian tampilkan coba seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalau sudah nilai awalnya jadikan 0, lalu kemudian sampai 20. Itu ya, sampai 20. Tampilkan yang ganjil. Kalau kemarin kuncinya adalah sesuatu bilangan, misalkan I-nya itu ya. Kalau di modulus 2 itu tidak sama dengan 0, tidak habis dibagi 0. Misalkan kalau 7 di modulus 2 itu sisanya pasti 1 ya. Karena tidak yang 1 tidak bisa dibagi lagi. Itu yang untuk while. Untuk yang do while ini ada diagram. Jadi mulai di sini, lalu yang melanjutkan proses berikutnya yaitu do. Do itu langsung dijalankan terlebih dahulu. Berbeda dengan while, kalau do ini menjalankan sekali dulu, dijalankan sekali dulu. Lalu prosesnya ya, ngapain ya? Lalu kemudian dicek. Jadi ceknya itu di belakang. Kalau masih benar, melakukan do lagi. Nah, ini menariknya adalah kalau misalkan ketika do ini dijalankan, kalau di while-nya pengecekan ini sudah tidak terpenuhi, maka dia akan langsung false. Jadi do while ini minimal 1 kali. Nah, contohnya seperti yang di samping ini. Perulangan do while ya, Y sama dengan 1. Lalu do, jalanin. Sistem out println bilangan ke Y, berarti ke 1 ya. Lalu Y plus plus, jadinya 2. 2 kurang dari sama dengan 5 masih benar, lalu do lagi. Mencetak ke Y, 2. 2 plus plus sama dengan 3, jadinya 3 ya. 3 kurang dari sama dengan 5, benar, jalankan lagi, cetak ke Y, 3 plus plus 4. Lalu dicek di sini, 4 kurang dari sama dengan 5, dicetak lagi ya, berarti 5 kurang 5 plus plus ya. Iya, benar ya. 5 plus plus berarti sekarang jadinya 6. 6 kurang dari sama dengan 6 bernilai salah ya. Berarti perulangan ini sudah selesai. Nah, outputnya seperti ini. Nah, ini while, do while, dan for itu tadi contohnya sama ya. Tapi outputnya sama ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi menggunakan teknik yang berbeda. Nah, ini sekalian coba aja dari 0 sampai 20 gitu ya teman-teman ya. Nanti menampilkan bilangan apa, terserah mau yang ganjil atau yang genap. Tugas buat kalian, challenge buat kalian itu membuat bilangan per pangkatan. Misalkan seperti ini. Misalkan masukkan base number ya.
misalkan nanti 3. Terus masukkan bilangan pangkat, masukkan pangkat ya, misalkan 2. Dan nanti program akan menjalankan 3 pangkat 2, hasilnya 9. Nah, silakan kalian buat program seperti ini menggunakan looping. Untuk clue-nya adalah berarti 3-nya itu dikali 2 kali. 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Misalkan kalau 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tuh 2, 3, 4 kurang 1 ya. Nah, ini bisa menggunakan perulangan. Misalkan bilangan awalnya 1 ya, 1 kali 3, hasilnya kali 3 lagi, kali 3 lagi, kali 3 lagi, kali 3 lagi, sampai ke ini. Misalkan hasilnya berapa gitu ya. Nah, ini challenge ya, challenge hari ini. Nah, silakan nanti setelah menyimak video saya, nanti bisa disimak ya, bisa simak challenge-nya ini, kemudian bisa dikerjakan. Oke, cukup video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.